Haleluya, shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini, setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui video-video di dalam channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang ada dalam kehidupan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan. Buat sepanjang malam Tuhan telah menjaga, melindungi dan memberkati kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu diperbaharui oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, nyatakan kebenaran-kebenaran-Mu, tegur kami ya Tuhan, nyatakan janji-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, sehingga hari ini kami akan diberkati oleh firman Tuhan untuk kami pegang, untuk kami terapkan dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat waktu ini, dan kami siapkan hati kami buat firman-Mu. Engkau juga memberkati dan mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala kegiatan dan aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan dari teks firman Tuhan ini saudara adalah tentang bagaimana supaya hidup kita berguna dan tidak sia-sia. Saudara, kita hidup di dunia ini hanya sekali, dan hidup kita di dunia ini juga begitu singkat, hanya sebentar saja. Kalau kita gagal menjalani hidup kita yang sekali dan singkat ini, maka tidak ada waktu untuk mengulang, maka tidak ada waktu untuk memperbaiki kesalahan. Itu sebabnya kita harus benar-benar serius menjalani kehidupan kita yang singkat dan hanya sekali ini saudara. Jangan sampai hidup kita menjadi sia-sia. Ada begitu banyak orang bermain-main dengan kehidupan yang singkat dan hanya sekali ini. Dan kemudian mereka akhirnya salah menjalani hidup, gagal menjalani hidup, dan penyesalan tidak akan ada gunanya karena tidak ada waktu untuk mengulang, tidak ada waktu untuk memperbaiki, tidak ada kesempatan kedua di dalam kehidupan kita karena hidup hanya sekali. Itu sebabnya saudara, mari kita jalani hidup kita dengan benar, sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, supaya hidup kita berguna, supaya hidup kita tidak menjadi sia-sia. Saya percaya setiap saudara yang sedang mendengarkan renungan ini, saudara rindu supaya hidup saudara berguna, hidup saudara bermakna, hidup saudara berarti dan tidak sia-sia. Itu sebabnya mari kita belajar bagaimana supaya hidup kita berguna dan tidak sia-sia. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya kepada saudara secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mazmur pasal 127 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi,
dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara, di dalam Mazmurnya ini, Salomo menjelaskan tentang kehidupan, tentang makna kehidupan, di mana Salomo menegaskan bahwa ada hidup yang akan menjadi sia-sia. Ada orang yang sia-sia hidup karena dia menjalani kehidupannya dengan cara yang salah. Di dalam 2 ayat ini, Salomo menegaskan sampai 3 kali, sia-sialah, sia-sialah, sia-sialah. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Apa yang sia-sia? Kehidupan yang bagaimana yang sia-sia? Supaya jangan sampai kita menjalani kehidupan yang demikian. Supaya jangan sampai hidup kita yang singkat dan hanya sekali ini menjadi sia-sia. Kita harus menjalani hidup kita dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu yang akan kita belajar malam hari ini, saudara. Itu sebabnya di pagi hari ini siapkan benar-benar hati dan pikiran saudara, sehingga saudara diberkati dengan firman Tuhan dalam saudara menjalani hari-hari saudara. Salomo menegaskan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa ada pekerjaan yang akan menjadi sia-sia, yaitu pekerjaan dalam membangun, di mana dalam konteks ini ditegaskan membangun rumah. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ada begitu banyak orang yang akan menjadi sia-sia ketika mereka berjuang membangun rumah mereka, ketika mereka berjuang membangun kehidupan mereka, membangun karir mereka, membangun ekonomi mereka, membangun usaha mereka, membangun bisnis mereka. Ada begitu banyak perjuangan dalam membangun yang akan menjadi sia-sia. Bayangkan saudara, ada begitu banyak orang yang akan begitu berlelah-lelah, begitu capek untuk membangun banyak hal di dalam kehidupannya, tetapi pekerjaan membangun itu akan menjadi sia-sia. Hari ini, apa yang sedang saudara bangun? Apakah saudara sedang membangun karir saudara? Jangan sampai perjuangan saudara membangun karir saudara menjadi sia-sia. Hari ini apa yang sedang saudara bangun? Saudara sedang membangun infrastruktur, rumah saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai perjuangan saudara untuk membangun menjadi sia-sia. Hari ini apa yang sedang saudara bangun dalam kehidupan saudara? Saudara sedang membangun ekonomi saudara, bisnis saudara, keluarga saudara, dan sebagainya dan sebagainya. Jangan sampai apa yang saudara perjuangkan habis-habisan untuk membangunnya menjadi sia-sia. Bayangkan jika ada orang yang begitu sibuk, begitu habis-habisan untuk membangun sesuatu yang sia-sia, maka sia-sialah hidupnya. Di sini dikatakan bahwa sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bagaimana saudara? Dikatakan di kalimat sebelumnya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Artinya, apapun yang kita sedang bangun dalam hidup ini, jikalau Tuhan tidak terlibat, tidak campur tangan untuk membangunnya di sana, maka apa yang sedang kita perjuangkan untuk membangun itu menjadi sia-sia, menjadi tidak bermakna, menjadi tidak berguna. Artinya apa saudara? Supaya apa yang kita perjuangkan untuk membangunnya menjadi ada gunanya, menjadi ada nilai dan maknanya, maka libatkan Tuhan di sana. Maka biarkan Tuhan yang ikut campur tangan bekerja untuk membangun dalam hal apa saja saudara rindu mengalami Tuhan ikut membangun kehidupan saudara. Adakah hari ini saudara sedang
membangun satu keluarga. Saudara mengimpikan keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Dengar saudara, libatkan Tuhan di dalam keluarga saudara, supaya Dia yang mengerjakan ketentraman, kedamaian, ketenangan di sana. Jikalau saudara tidak melibatkan Tuhan di sana, maka kehancuran yang akan terjadi. Tidak heran saudara kalau sehari-hari ini begitu banyak orang-orang yang mengalami kehancuran di tengah keluarga mereka. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena Tuhan tidak dilibatkan di tengah-tengah keluarga mereka untuk membangun keluarga mereka. Ada begitu banyak orang yang berjuang membangun bisnisnya. Mungkin hari ini saudara pun sedang berjuang membangun bisnis saudara. Dengar saudara, jangan sampai itu semuanya menjadi sia-sia. Libatkan Tuhan untuk membangun bisnis saudara. Kalau saudara melibatkan Tuhan untuk membangun pekerjaan, usaha saudara, bisnis saudara, maka percayalah saudara akan melihat perkara besar. Dan apa yang saudara kerjakan itu menjadi sesuatu yang berguna dan bermakna, bukan menjadi sesuatu yang sia-sia. Saudara, saya melihat hari ini ada begitu banyak hal yang dulu diperjuangkan dan hari ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan aku melihat kenapa itu bisa terjadi, karena Tuhan ikut campur tangan di sana. Tetapi di sisi lain saya melihat dan menyaksikan juga ada orang-orang yang dia berjuang mati-matian, habis-habisan untuk perkara-perkara dunia dan tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Pada akhirnya, pada endingnya, kehancuran yang terjadi di sana. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada setiap saudara, sesuai dengan firman Tuhan ini, supaya tidak sia-sia kita membangun. Apapun yang sedang kita bangun, maka biarlah kita libatkan Tuhan ikut bekerja di sana. Kita libatkan Tuhan ikut campur tangan di sana. Biarkan Tuhan yang menyatakan karyanya dalam hal apapun saudara sedang membangunnya. Ketika engkau membangun ekonomi di tengah kehidupanmu, biarkan Tuhan ikut bekerja di sana, maka Dia akan melakukan perkara besar. Biarkan Tuhan membangun keluargamu, membangun usahamu, pekerjaanmu, seluruh kehidupanmu, dan biarkan Tuhan ikut campur tangan di sana, maka saudara akan menyaksikan apa yang saudara kerjakan tidak sia-sia, malah berbuahkan perkara-perkara yang besar. Itu yang pertama saudara. Kehidupan yang tidak sia-sia adalah kehidupan yang melibatkan Tuhan untuk membangun. Lalu kemudian yang kedua, kita melihat masih di ayat pertama di bagian B. Dikatakan di sana, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Hal kedua yang banyak akan menjadi sia-sia adalah di mana manusia berjaga-jaga dalam hidupnya. Dikatakan di sini tadi, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sekalipun ada satu kota, ada satu keluarga, atau apapun bentuknya kelompok itu saudara, dan disediakan pengawal yang begitu ketat di sana, firman Tuhan menegaskan jikalau bukan Tuhan yang ikut campur tangan, sia-sia apa yang diperjuangkan untuk mengawal tersebut. Itu sebabnya saudara, yang kedua yang mau ditegaskan oleh Salomo di sini adalah bahwa supaya jangan menjadi sia-sia, libatkan Tuhan untuk berjaga-jaga, libatkan Tuhan untuk mengawal. Supaya kita tidak menjadi sia-sia apapun yang kita kerjakan, libatkan Tuhan untuk menjaga, untuk mengawal kehidupan kita saudara. Libatkan Tuhan, maka Dia yang akan berjaga-jaga atas kehidupan saudara, sehingga tidak menjadi sia-sia. Ada begitu banyak orang yang mengalami kesia-siaan ketika mereka mempersiapkan keamanan secara dunia, tetapi ternyata keamanan itu tidak menjamin hidup mereka. Yang bisa menjamin keamanan kehidupan kita saudara adalah Tuhan.
Karena hanya Tuhan yang akan berjaga-jaga. Dan kalau Dia yang berjaga-jaga atas kehidupan kita, apapun yang kita kerjakan tidak akan menjadi sia-sia. Tuhan yang menjaga keluarga saudara, libatkan Dia di sana saudara. Tuhan yang menjaga usaha pekerjaan saudara, bisnis saudara, libatkan Dia di sana. Libatkan Dia di sana saudara. Tuhan menjaga semuanya. Tuhan berjaga-jaga dan melindungi saudara ketika saudara melibatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara. Libatkan Dia untuk berjaga-jaga atas kehidupan saudara. Kemudian yang terakhir saudara, kehidupan bagaimana yang sia-sia sehingga kita akan mengubah cara pandang kita, mengubah cara menghidupi dan menjalani hidup kita. Di ayat 2 di sana dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada orang yang dicintainya pada waktu tidur. Dengar saudara, hal yang ditegaskan di sini juga bahwa akan ada kesia-siaan yang lain, di mana kesia-siaan itu adalah menikmati hasil jerih lelah. Itu intinya saudara. Kesia-siaan yang ketiga yang dijelaskan di sini adalah menikmati hasil jerih lelah. Jadi kalau kita berjuang, kita bekerja dan kita mendapatkan hasil dari perjuangan kita, dari pekerjaan kita, itu pun akan menjadi sia-sia. Jika bagaimana sehingga itu menjadi sia-sia saudara, padahal berjuang, padahal kerja keras dan sebagainya. Di sini dikatakan salah satu kesia-siaan adalah menikmati hasil jerih lelah. Kenapa saudara? Karena kalimat selanjutnya dikatakan bahwa sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya apa? Salomo mau menegaskan bahwa berkat dari Tuhan itulah yang tidak sia-sia. Hasil jerih lelah kalau bukan berasal dari Tuhan, kalau bukan diberkati oleh Tuhan, maka sia-sia saudara. Sia-sialah menikmati hasil jerih lelah kalau itu bukan berasal dari Tuhan, kalau itu bukan berkat Tuhan. Saudara, bayangkan hari ini ada begitu banyak orang-orang, pejabat-pejabat dan sebagainya yang berjerih lelah untuk mengumpulkan berkat bagi mereka saudara, untuk mengumpulkan harta. Sampai-sampai mereka berjuang mengumpulkan harta benda mereka melalui korupsi dan melalui cara-cara yang curang. Bayangkan saudara, sekalipun mereka berhasil korupsi misalnya, semuanya itu akan menjadi sia-sia. Bahkan ketika mereka menikmati hasil jerih lelah mereka, itu pun akan menjadi sia-sia saudara, jika itu tidak berasal daripada Tuhan, jika itu bukan berkat daripada Tuhan. Artinya apa? Supaya apa yang kita miliki itu tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi sampah saudara, maka mari kita berjuang keras mencari berkat yang daripada Tuhan. Artinya mari kita cari berkat Tuhan. Karena ketika berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kita, maka apa yang kita peroleh, apa yang kita nikmati itu tidak akan menjadi sia-sia. Tetapi jika kita berjuang secara dunia, mengabaikan kehendak Tuhan, maka apapun yang kita peroleh itu akan menjadi sia-sia. Saudara, ada begitu banyak orang yang setelah mencapai segala sesuatu yang dia inginkan, serba kecukupan bahkan berkelimpahan secara materi, tapi hidupnya gersang dan dia merasa hidupnya sia-sia. Kenapa itu bisa terjadi saudara? Karena hidup yang bermakna itu adalah ketika kita mencari segala sesuatunya daripada Tuhan. Berkat yang bermakna itu adalah ketika kita mencari berkat daripada Tuhan, maka itu tidak akan menjadi sia-sia. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat pagi hari ini, di mana Salomo mengajar kita. Dia menegaskan ada 3 hal tentang kesia-siaan supaya kita tidak mengalami kesia-siaan dalam hidup kita. Yang pertama, kita sudah belajar saudara bahwa
Kesia-siaan itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun, tetapi tidak melibatkan Tuhan. Baik itu membangun infrastruktur dalam kehidupan kita, membangun ekonomi kita, membangun keluarga kita, dalam hal apapun itu, jika kita membangun tidak melibatkan Tuhan, membangun karir, membangun kesuksesan tidak melibatkan Tuhan, dengar saudara, itu akan menjadi kesia-siaan. Ketika ada orang yang berusaha untuk berjaga-jaga tapi tidak melibatkan Tuhan, itu pun akan menjadi kesia-siaan. Dan ketika ada orang yang berjuang, berjerih lelah untuk mencari nafkah, untuk mengumpulkan harta, jika bukan Tuhan yang terlibat di sana, maka itu pun menjadi kesia-siaan. Itu sebabnya mari saudara, mari kita libatkan Tuhan dalam membangun kehidupan kita, libatkan Tuhan untuk berjaga-jaga dalam hidup kita, dan libatkan Tuhan dalam apa yang kita kerjakan, supaya berkat yang kita terima itu berasal daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara, dan kemudian nikmati dan raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Sebentar lagi kita akan bersama-sama berdoa saudara. Namun sekali lagi saya menegaskan, mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara, dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan, sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu. Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka.
Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian, mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga,
Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan, tolong mereka. Biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan, jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini, karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa,
kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara. Maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.